Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya MSP Personal Project yang berjudul Sketsa Rumah Modern Ramah Lingkungan menggunakan aplikasi SketchUp. Yang pertama, pendahuluan. Menurut KBBI, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Rumah merupakan tempat yang penting bagi manusia karena rumah sebagai tempat peristirahatan dan bersantai dengan keluarga. Kebanyakan orang ketika akan membangun rumah tidak memikirkan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Jika kita membuat rumah tanpa memikirkan lingkungan, akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Salah satunya upaya untuk menjaga lingkungan adalah didirikannya rumah ramah lingkungan. Ramah lingkungan adalah suatu hal yang tidak merusak lingkungan tetapi berupaya untuk melindungi kelestarian lingkungan. Agar lingkungan tetap terjaga, kita bisa mengubahnya dari gaya bangunan rumah dikarenakan banyak rumah-rumah di Indonesia yang belum mementingkan kebersihan lingkungan, maka dibuatlah rumah ramah lingkungan. Pembangunan yang semakin banyak belakangan ini mengakibatkan jumlah lahan hijau berkurang, sedangkan kebutuhan akan energi semakin besar. Arsitektur rumah ramah lingkungan merupakan sebuah usaha merancang wadah atau tempat hunian yang mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek ekonomi. Dari hunian tersebut, Kusuma Wijaya 2014, ini artinya semua aspek mempertimbangkan konteks lingkungan sekitar. Aplikasinya pun beragam, mulai dari penghematan energi sampai penggunaan material. Sketsa menggambarkan kejadian dengan tujuan untuk bisa dilihat oleh orang lain. Sketsa aplikasi SketchUp adalah aplikasi yang membuat arsitektur bangunan dalam bentuk 3 dimensi. Aplikasi ini memudahkan penggunanya untuk membuat sketsa 3 dimensi dalam waktu yang tidak terlalu lama. SketchUp juga membuat penggunanya tidak harus mengukur panjang dan lebar untuk membuat sketsa rumah karena aplikasi ini sudah ada pengukurannya sendiri. Identifikasi inovasi. 1. Apakah sketsa rumah modern ramah lingkungan dapat dibuat menggunakan aplikasi SketchUp? Yang kedua, bagaimana membuat sketsa rumah ramah lingkungan dalam aplikasi SketchUp? 1.3. Tujuan inovasi. Mengetahui apakah sketsa rumah ramah lingkungan dapat dibuat menggunakan aplikasi SketchUp. Yang kedua, membuat sketsa rumah ramah lingkungan dengan aplikasi SketchUp. Alat-alat dan bahan. Yang pertama, laptop, aplikasi SketchUp, mouse, flash disk, pensil, kertas HVS, penghapus, dan penggaris. Jadwal inovasi. Pada pertama, 15 Februari 2020, mencari sumber data berkaitan dengan rumah ramah lingkungan di sekolah. 23 Februari, mencari sumber data tentang aplikasi SketchUp. Yang ketiga, 23 Februari, mencari sumber data tentang desain rumah. Yang kedelapan, membuat denah rumah di media kertas ukuran A3. Yang kelima, 14 Maret 2020, membuat sketsa rumah di aplikasi SketchUp tahap 1. 22 Maret 2020, membuat sketsa rumah di aplikasi SketchUp tahap 2. 28 Maret, finalisasi SketchUp rumah modern ramah lingkungan. Pembahasan teori dasar. Sketsa adalah gambar yang kasar dan ringan atau gambaran garis besarnya saja dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Max Monroe. Sketsa dapat diartikan juga sebagai rencana dari suatu gambar atau lukisan yang akan dibuat. Sketsa bersifat sementara yang biasanya dibuat di kertas ataupun di kanvas. Jadi dapat dikatakan bahwa membuat sketsa sebelum menggambar merupakan kegiatan yang mendasar dan sangat penting untuk melatih keterampilan serta untuk minimalisir kesalahan. Menurut Bud Mukhtar, pengertian sketsa adalah suatu ungkapan yang paling esensial dalam seni dan berfungsi sebagai media dalam proses kreativitas dan sekaligus sebuah karya. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan sketsa diantaranya unsur garis, yaitu unsur utama dalam sketsa yang terdiri dari vertikal, horizontal, dan melengkung. Bidang yang terbentuk dari sebuah garis-garis yang dapat disatukan.
Pada hakikatnya, bidang ini juga dapat menjelaskan bagian kecil dari sebuah gambar yang dibuat karena dapat memiliki arti dan makna yang dapat diketahui oleh orang-orang. Fungsi dari sketsa adalah sebagai gambar awal yang meminimalisir kesalahan dalam pembuatan gambar atau lukisan. Rumah ramah lingkungan. Rumah ramah lingkungan merupakan bangunan yang arsitektur bahan dan proses konstruksinya ramah lingkungan. Rumah ramah lingkungan tidak hanya akan menyelamatkan lingkungan, tetapi juga akan membuat Anda lebih sehat, nyaman, dan hemat. Beberapa bahan bangunan ramah lingkungan adalah baja ringan yang digunakan untuk atap, aluminium atau PVC atau UPVC. Untuk kusen pintu dan jendela menggunakan pintu PVC yang berasal dari plastik gipsum sebagai pengganti triplek untuk plafon. Sebagai alternatif penggunaan kayu, dapat menggunakan kayu daur ulang atau kayu plastik yang juga merupakan hasil proses daur ulang. Desain rumah dengan bukaan cahaya alami yang memadai sehingga tidak perlu menggunakan listrik pada pagi dan siang hari, membuat ventilasi yang baik, bagaimana mengatur agar ada sirkulasi udara, juga akan mengurangi penggunaan AC karena udara dalam rumah yang tidak panas. Membuat toren untuk menampung air juga salah satu langkah penghematan listrik karena tidak perlu menggunakan listrik yang besar untuk menyalakan pompa ketika akan menggunakan air. Taman rumah menjadi salah satu cara kita dapat melestarikan lingkungan. Di taman kita dapat menanam berbagai tanaman yang berfungsi sebagai penahan air hujan, menjaga kestabilan dan kesuburan tanah, dan menghasilkan oksigen. Pohon dan tanaman di taman juga dapat berfungsi sebagai pelindung panas dan penahan debu sehingga rumah dapat menjadi lebih nyaman. Tata guna lahan yang baik. Yang paling diutamakan adalah lingkungan sekitar dan resapan air di sekitar bangunan. Karena jika resapan air tidak dapat meresap air dengan baik, akan mengakibatkan banjir, dan kita juga harus melihat akses jalan pada lingkungan bangunan tersebut. Tujuan utama dari mengatur tata letak lahan tersebut adalah mereduksi penggunaan energi, seperti penggunaan BBM yang digunakan saat melakukan perjalanan ke fasilitas umum di sekitar pemukiman atau di sekitar gedung yang ada. Pemilihan material pun harus juga diperhatikan dan diusahakan menggunakan material yang awet dan bebas racun serta material daur ulang. Awet dan dalam arti kata tidak perlu pergantian berkala sehingga mampu mereduksi produksi sampah. Pemilihan material yang dapat lainnya adalah menggunakan material yang telah dilakukan inovasi untuk ramah lingkungan seperti penggunaan baja ringan untuk kusen dan atap dan lain sebagainya. Kusen jendela dan pintu juga sudah menggunakan bahan aluminium sebagai generasi bahan rumah yang akan datang karena aluminium memiliki keunggulan dapat didaur ulang. Efisiensi energi dalam pembuatan rumah ramah lingkungan menjadi hal penting. Umumnya seorang hanya mencari kemudahan sehingga banyak yang terlena dengan cara yang lama, yakni sepenuhnya tergantung pada energi PLN semata. Alangkah baiknya selain melakukan penghematan, terapkan juga sumber energi alternatif lain yang bisa diperbarui, seperti menggunakan panel surya. Rumah ramah lingkungan adalah rumah yang sangat memanfaatkan konstruksi material dan fitur yang terdapat bangunan untuk bisa menjaga lingkungan hijau agar tetap bersih dan aman. Rumah ramah lingkungan juga bisa menghemat energi pada rumah seperti energi listrik. Cara penghematannya pembuatan kaca dan lingkungan terbuka agar cahaya matahari masuk ke dalam bangunan rumah. Adanya panel surya pada atap rumah karena panel surya berfungsi untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Aplikasi SketchUp. SketchUp merupakan sebuah aplikasi CAD yang memungkinkan pengguna untuk mendesain objek 3 dimensi dengan lebih cepat dan mudah.
Aplikasi SketchUp pun sering digunakan dalam dunia pekerjaan, terutama dalam sektor arsitektur dan desain grafis. Penemu aplikasi SketchUp yaitu Brent Shell dan Joe Ertz. Awalnya SketchUp dikembangkan oleh LAS Software yang berlokasi di Boulder, Colorado yang didirikan pada tahun 1999. SketchUp adalah software untuk membuat dan mengedit desain grafis dengan model 3 dimensi dengan alat-alat tools yang sudah disediakan untuk merancang 3 dimensi. Salah satu tool utama adalah Push and Pull. Pada bulan Agustus tahun 2000, SketchUp dirilis kepada publik dengan tagline mereka yaitu 3 dimensi untuk semua orang. Pada tahun ini juga SketchUp pertama kali mendapat penghargaan dari Community Science Award dalam sebuah trade show. Tombol menu di aplikasi SketchUp Select berfungsi untuk memilih atau memodifikasi objek model. Make komponen berbeda dengan grup make komponen digunakan. Point bucket digunakan untuk mewarnai atau menyisipkan material. Eraser untuk menghapus gambar atau material. Untuk menggambar objek berbentuk kotak. Kelebihan dan kekurangan aplikasi SketchUp. Dapat memodelkan segala kelebihannya, dapat memodelkan segala sesuatu yang dapat diimajinasikan. Yang kedua, SketchUp membuat pemodelan 3 dimensi menjadi menyenangkan. Kekurangannya susah dalam pemodelan tingkat lanjut meskipun memakai plugins sekalipun. Yang kedua, terjadi crash apabila terjadi banyak permukaan patch. Yang vertex terjadi apabila mengimpor model tingkat lanjut, misal model manusia dari 3 dimensi Max ke SketchUp. Kesimpulan rumah modern ramah lingkungan. Penggunaan aplikasi SketchUp adalah rumah ramah lingkungan yang dituangkan dalam sketsa 3 dimensi. Rumah modern ramah lingkungan adalah bangunan tempat tinggal manusia yang dibuat di kawasan untuk lahan hunian dan penggunaan material yang ramah lingkungan, seperti penggunaan kayu untuk pintu dan jendela, pembuatan pintu geser untuk akses ke halaman belakang yang bertujuan mendapatkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, penggunaan panel surya untuk penghematan energi listrik pada rumah. Salah satu syarat rumah ramah lingkungan adalah hanya 60% yang dapat dibangun dari luas tanah, 40% untuk sarapan air dan ruang terbuka hijau. Sketsa yang saya buat ini di lantai 1 dibangun seluas kurang lebih 180 meter dan ini sudah memenuhi persyaratan rumah modern ramah lingkungan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya, alhamdulillah, Muhammad Andriansa Dwi Zaki dapat menyelesaikan MSP sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Alhamdulillah, Andre dapat menuangkan kreativitasnya dalam bentuk sketsa 3 dimensi yang juga merupakan salah satu cita-citanya untuk menjadi arsitek. Meskipun masih belum sempurna, mudah-mudahan cita-citanya dapat tercapai dan menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu Sani, Pak Argit, dan Ibu Rita yang telah membimbing Andre sehingga MSP ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dan Ibu guru. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga MSP yang dibuat oleh Andre ini membawa manfaat
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.